Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hazarul Istiqlal dengan NIM J0022123. Pada video ini saya akan membahas mengenai anatomi blok 2.2 sistem kardiorespirasi. Dalam video ini saya akan membahas mengenai organ-organ respirasi dan juga mekanisme inspirasi dan juga ekspirasi dalam pernafasan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah mekanisme inspirasi dan ekspirasi dalam pernafasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mekanisme inspirasi. Jadi, inspirasi terjadi ketika diafragma berkontraksi dan turun ke bawah, sertai otot interkostal eksternal berkontraksi mengangkat tulang rusuk ke atas dan keluar. Nah, akibatnya volume rongga toraks meningkat dan tekanan intrapulmonal menurun di bawah tekanan atmosfer, sehingga udara dapat mengalir masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ekspirasi. Jadi, ekspirasi terjadi ketika diafragma dan otot interkostal eksternal relaksasi sehingga diafragma naik kembali dan tulang rusuk turun ke posisi semula. Akibatnya, volume di rongga toraks menurun dan tekanan intrapulmonal meningkat melebihi tekanan pada atmosfer, sehingga udara keluar dari paru-paru dan pada ekspirasi paksa, otot interkostal internal dan juga otot-otot abdomen ikut berkontraksi untuk membantu pengeluaran udara. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai bronkus secundus atau bronkus lobaris. Untuk bronkus secundus atau bronkus lobaris juga memiliki perbedaan antara kanan dan juga kiri. Untuk karakteristik bronkus secundus dexter atau kanan antara lain yang pertama jumlahnya yaitu ada 3 sesuai dengan jumlah lobus pulmodexter. Kemudian letak skeletopis masuk dalam hilum pulmonis setinggi VT5. Untuk penamaannya sendiri pada bronkus secundus dexter atau bronkus lobaris dexter itu dibagi menjadi 2 yaitu bronkus secundus E parterialis yang dipercabangkan sebelum masuk hilum, sedangkan yang dipercabangkan setelah masuk atau ketika masuk dalam hilum pulmonis disebut bronkus secundus hiparterialis. Lalu untuk karakter dari bronkus secundus sinister yang pertama yaitu jumlahnya ada 2 sesuai dengan jumlah lobus pulmosinister. Kemudian untuk letak skeletopisnya yaitu masuk hilum pulmonis setinggi VT6. Nah, untuk penamaannya sendiri hanya satu di mana keduanya merupakan bronkus secundus hiparterialis yang dipercabangkan setelah masuk ke dalam hilum pulmonis. Nah, selanjutnya semakin ke bawah kita akan membahas mengenai bronkus tertius. Nah, untuk bronkus tertius sendiri itu untuk bagian kanan yaitu terdiri dari 10 bronkus, sedangkan untuk bagian kiri terdiri dari 8 sampai 9 bronki. Lanjut semakin ke bawah yaitu memasuki zona respiratorius di mana di sini sudah mulai tidak ada kartilago, yaitu adalah bronchiolus terminalis, kemudian ada bronchiolus respiratory. Nah, pada bagian ini dimulai dari bronchus respiratorius, kemudian lanjut ke ductus alveolar, lalu ada alveolar sulcus sampai dengan alveolus sudah merupakan zona respiratorius. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah pleura. Dalam pleura terdiri dari beberapa lapis, antara lain yaitu pleura parietal, kemudian cavum pleura, lalu pleura visceralis, dan juga pulmo. Nah, untuk membayangkan bagaimana lapisannya, kita bisa membayangkan analogi balon. Nah, ketika ada balon, kemudian kita tonjok, maka bagian dari balon yang tidak tersentuh oleh tangan di sisi seberang atau yang paling pojok sana itu adalah pleura parietal. Nah, sedangkan bagian balon yang di depan yang tersentuh oleh tangan ketika kita pukul itu adalah pleura visceral. Lalu, ruang di antara dua sisi balon itu adalah cavum pleura yang bagian dalam. Sedangkan tangan kita sendiri yang memukul ini adalah pulmo. Untuk pleura parietalis berdasarkan topografi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah pleura parietalis pars costalis, coastal part yang berwarna biru. Kemudian selanjutnya adalah pleura parietalis pas mediastinales.
mediastinal part. Kemudian selanjutnya adalah pleura parietalis pars diafragmatica. Kemudian yang terakhir yaitu pleura cervicalis yang berwarna kuning. Teman-teman, pada pleura terdapat dua potensial space. Potensial space ini yang pertama antara lain yaitu costodiaphragmatic recessus di bagian bawah yang berwarna abu-abu, di mana costodiaphragmatic recessus ini dibentuk oleh pelipatan pleura costalis dan diafragmatica, berisi cairan yang ketika berdiri memungkinkan pulmo untuk bergerak ketika bernafas. Kemudian yang kedua yaitu adalah recessus costomediastinal. Nah, untuk recessus costomediastinal sendiri itu berada di tempat pleura parietalis pars costalis bersentuhan dengan pleura parietalis pars mediastinalis. Selanjutnya untuk vaskularisasi pleura sendiri, yang pertama untuk pleura parietal itu dibagi menjadi tiga, yaitu untuk pars mediastinalis itu ada di arteri pericardiopherenica, kemudian yang kedua pars diafragmatica itu dibagi menjadi arteriopherenica superior dan juga arteriomusculopherenica. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pars costalis itu dibagi menjadi arteriointercostalis. Kemudian selanjutnya untuk pleura bagian visceral itu dibagi menjadi satu yaitu arteri bronchialis cabang aorta descendens pars thoracis. Kemudian selanjutnya untuk inervasinya untuk pleura parietal itu ada GSA di mana lokasi ini timbul nyeri yaitu pars costalis, nervus intercostalis, kemudian pars diafragmatica dan mediastinalis disebut nervus phrenicus. Sedangkan untuk pleura visceralis itu adalah GVA yang tidak menimbulkan nyeri. Nah, untuk drainasenya sendiri, untuk pleura parietalis itu dari vena, kemudian bersatu dengan vena sistemik bagian pneumotoraks yang berdekatan. Kemudian untuk pleura visceralis itu bermuara ke vena pulmonalis. Teman-teman, selanjutnya kita telah sampai di pembahasan terakhir yaitu adalah pulmo. Nah, untuk pulmo sendiri terbagi menjadi beberapa bagian yaitu ada basis, kemudian basis itu bagian bawah, lalu kemudian ada apex, kemudian dia juga memiliki dua facies dan juga tiga margo. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pulmo dexter atau pulmo bagian kanan. Nah, pada pulmo dexter atau pulmo bagian kanan sendiri terdiri dari tiga buah lobus. Yang pertama yaitu superius, kedua medius, dan yang terakhir yaitu inferius. Superius terletak di SIC2, sedangkan medius terletak di SIC4, sedangkan inferius terletak di SIC6. Pada pulmo dexter atau pulmo kanan juga terdapat 10 segmen dari bronchus tertius, kemudian juga terdapat visura oblik dari pulmonis dextra, lalu juga terdapat visura horizontalis dari pulmo dextra. Selanjutnya kita akan bahas juga mengenai pulmo dexter atau pulmo bagian kiri. Nah, di sini terdiri dari dua buah lobus, yaitu berada di SIC2 dan juga SIC6. Nah, selanjutnya juga terdapat 8-9 segmen dari bronki tertius. Kemudian juga terdapat visura oblik pulmonis sinistra dan juga lingula pulmonis. Nah, selanjutnya di sini juga tampak hilum. Hilum yaitu adalah bagian yang berwarna biru. Ini adalah hilum. Terus selanjutnya kita akan membahas radix et hilum pulmonis. Yang pertama yaitu adalah radix pulmonis. Nah, untuk radix pulmonis sendiri yaitu kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum radix. Radix ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Kemudian untuk hilum pulmonis sendiri yaitu adalah daerah atau tempat struktur-struktur masuk dan keluar seperti bronkus, arteri atau vena, pulmonalis, vasa limfatika dan juga nervus. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai vaskularisasi dari pulmo. Untuk vaskularisasi dari pulmo dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsional, itu adalah arteri atau vena pulmonal, sedangkan yang kedua yaitu nutritif, yaitu adalah arteri atau vena bronchialis. Untuk fungsional memiliki fungsi fisiologis, sedangkan untuk nutritif untuk memberikan nutrisi pada organ respirasi tersebut. Lalu untuk inervasinya yaitu berada di plexus pulmonalis dan untuk drainase limfe itu menuju ke NL tracheobronchialis. Baik, telah selesai untuk pembahasan pada video ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.